Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Mira Eswinaya, guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Cibadak, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata mode 1.4, yakni tentang penerapan budaya positif di sekolah. Diawali dengan menyusun rancangan aksi nyata berikut ini. Rancangan tindakan aksi nyata yakni mewujudkan SCB, Sekolah Cerdas Santun Berkarakter Edukatif Kayung-Yun Amanah, disingkat menjadi Sekolah Cerdas Beretika, yang memiliki program budaya positif seperti yang pertama disiplin, kemudian sholat berjamaah, sekolah ramah anak, budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, dan berpakaian rapi. والله عليم حليم تلك حدود الله. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya satuan pendidikan seyogyanya memiliki budaya yang merupakan nilai-nilai keyakinan dan kesepakatan seluruh warga sekolah. Melalui rancangan ini diharapkan program budaya positif tersebut secara berkelanjutan dapat terus diterapkan melalui kolaborasi dan komitmen bersama. Dengan fokus terhadap karakter religius, keteraturan, sopan santun, dan kebersihan, diharapkan melalui budaya positif tersebut dapat mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Adapun indikator keberhasilan sebagai tolak ukur yakni murid mampu terbiasa yang pertama melaksanakan kegiatan sekolah, pembelajaran dengan tertib dan disiplin waktu. Yang kedua melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai jadwal. Dan yang ketiga tidak ada yang melakukan perundungan. Dan yang keempat budaya santun dan saling menghormati. Dan yang terakhir menjaga kelas dan lingkungan tetap bersih dan nyaman. Kemudian tindakan sebagai langkah awal yang akan dilaksanakan yang pertama yakni sosialisasi budaya positif dan hasil penerapannya. Kemudian yang kedua
menyusun program budaya positif dan membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi dengan guru dan pihak terkait. Selanjutnya yang keempat, monitoring program, evaluasi hasil dan refleksi. Dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Dengan demikian diharapkan program budaya positif ini dapat dilaksanakan di sekolah dan diterapkan secara berkelanjutan. Selanjutnya, dukungan yang kami perlukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yakni yang pertama, dukungan dari dinas pendidikan ataupun instansi terkait, kemudian adanya keterlibatan kepala sekolah, kemudian komite ataupun orang tua, guru, murid, staf, dan seluruh warga sekolah. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Kali ini saya akan mendiseminasikan tugas CGP saya, yakni terkait budaya positif, yang mana tugasnya berupa aksi nyata yang harus disampaikan atau didiseminasikan ke warga sekolah begitu. Namun sebelumnya izinkan saya mereview tentang materi yang sudah saya terima dalam guru penggerak. Yang pertama ini modul 1.1 terkait konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini pernah disampaikan oleh Bu Ai dalam sebuah diseminasi tahun lalu sebelumnya terkait konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan tadi sudah dibahas oleh Ibu Pepi juga ya, bahwasanya kita harus menghamba pada murid itu. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini bisa mengartikan atau mendefinisikan kalimat tersebut. Arti menghamba di sini lebih kepada mengayomi, kemudian menuntun. Nah di sini, ini ada beberapa poin-poin yang saya rangkum dari modul 1.1 terkait konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena sebelum kita melakukan penerapan budaya positif, terlebih dulu kita harus menyepakati ataupun membuat kesepakatan bahwasanya dalam implementasi kurikulum merdeka, dasar ataupun konsep yang harus kita gunakan yakni berdasar daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan yang menuntun tadi dengan kata lain atau menghamba pada murid. Menuntun di sini adalah menuntun seluruh kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik, di mana peserta didik itu bukan tabula rasa. Kalau zaman dulu kita mendengar adanya tabula rasa, kertas kosong. Nah, menurut konsep Ki Hajar Dewantara bahwa peserta didik itu lahir tidak dalam keadaan kertas kosong, tapi juga memiliki sudah ada potensi dalam diri mereka sejak lahir. Ya, jadi bukan tabula rasa. Maka di sana saya tuliskan lambang kali di sana. Kemudian kodrat alam. Kodrat alam ini terkait jati diri mereka, dari mana mereka berasal, kemudian di mana mereka tinggal, mereka mengenali dirinya, begitu ya. Karena tidak mungkin apabila ada peserta didik yang memiliki kepribadian A misalkan harus berperilaku B, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman identik dengan irama kehidupan, ya. Di mana sekarang zamannya sudah teknologi dan lain sebagainya, maka kita sebagai penggerak peradaban, saat kita menuntut peserta didik kita untuk bisa teknologi, maka kita sebagai guru pun harus lebih awal, bisa terlebih dahulu menggunakan teknologi tersebut. Artinya dalam proses kegiatan
menuntun pembelajaran, maka kita harus memperlakukan mereka atau mendidik mereka sesuai zamannya, sesuai potensinya, sesuai bakat dan minatnya. Begitu, karena ibaratnya murid sebuah benih. Dari satu kelas kita memiliki 32 murid. Dari 32 murid itu diartikan 32 benih. Ada yang dari benihnya durian, benih jagung, benih padi, benih stroberi, mungkin beragam. Diibaratkan begitu. Maka treatment yang harus kita berikan itu tidak boleh sama. Maka dari itu dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya assessment diagnostik untuk memudahkan kita mengelompokkan bagaimana mentreatment dari 32 benih yang kita miliki, sehingga treatmentnya walaupun tidak berbeda satu persatu, setidaknya berbeda di tiap kelompoknya begitu. Maka salah satu ciri khas ataupun karakter kurikulum Merdeka adanya asesmen diagnostik. Dan guru diibaratkan seperti tukang kebun begitu. Kita harus memahami apabila menanam jagung mungkin harus dijemur terlebih dahulu. Apabila menanam hidroponik mungkin tidak boleh terkena panas. Nah, terlebih dulu kita harus memahami itu. Maka diperlukannya yang namanya asesmen diagnostik, ada yang kognitif, ada yang non kognitif begitu. Nah, tujuannya menuntun itu untuk apa? Saat kita tahu bahwa murid-murid kita adalah benih-benih unggul yang mana memiliki keunggulannya masing-masing. Maka dari itu untuk menentukan indikator capaiannya pun tidak boleh sama. Bisa jadi mungkin kalau untuk peserta didik yang kelompoknya ada di kelompok rendah, mungkin kalau dalam pelajaran saya bahasa Inggris cukup mereka hanya bisa membaca sudah tercapai artinya begitu. Sedangkan bagi kelompok 2 yang sedang mungkin tidak hanya bisa membaca saja tapi juga bisa menerjemahkan. Sedangkan untuk kelompok 3 bagi peserta didik yang HOTS, high order thinking skill, mungkin ya yang pemikirannya lebih tinggi, indikator capaiannya pun akan berbeda begitu. Jadi kalau ibarat kata motor NMAX tidak bisa disamakan dengan motor RX tahun 80 gitu ya. Layak digasnya semakin apanya perbedaan antara si A mungkin yang kualifikasinya luar biasa dengan si B begitu. Jadi bukan berarti nilainya harus sama, bukan berarti treatmentnya harus sama, tapi kita bisa membedakan dari sesuai kebutuhannya tadi ya. Nah, setelah kita tahu bahwa potensi murid kita berbeda, maka Ki Hajar Dewantara menginginkan biarlah mereka menjadi manusia yang merdeka. Mereka unggul sesuai kelasnya masing-masing. Biarlah motor Mio unggul di kelasnya Yamaha, sedangkan misalkan mobil Pajero biarlah unggul di kelasnya. Dan upami mobil Pajero balap sareng mobil sedangkan namanya ada Ferrari, namun di jalan tol mungkin akan menang Ferrari ya. Tapi di saat di jalan pergunungan terbiasa maju adalah mobil Ferrari gitu dibanding dengan Pajero. Jadi biarlah mereka menjadi versi terbaik mereka di kelasnya masing-masing. Mungkin itu yang dinamakan menuntun. Kita tugas guru di sekolah yang menyesuaikan bagaimana kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Apabila tadi dia ada di kelompok rendah, berarti indikatornya pun bukan berarti diturunkan tidak sesuai dengan kurikulum juga ya. Tapi di sana ada juga treatment lain untuk memenuhi minimal. Apabila dia tidak bisa menganalisis, minimal dia mampu membaca begitu. Karena kedepannya yang kita harapkan bukan harus berprestasi, kemudian berdasi, tapi korupsi gitu ya istilahnya ya. Tapi yang kita muaranya adalah yang kita harapkan ini budi pekerti yang tidak dimiliki Google dan tidak dimiliki oleh AI. Budi pekerti di sini, budi itu terkait dengan akal dan pikiran, sedangkan pekerti adalah tenaga. Jadi perpaduan keselarasan antara akal, pikiran, hati, dan perilaku begitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa ilmu itu adalah cahaya, maka cahaya itu akan masuk ke panca indera murid. Maka dari itu tugas kita melatih panca indera mereka. Apabila di dalam kelas kita melatih mereka dengan memberikan contoh-contoh yang baik melalui panca indera yang dari mata mereka, kita ajarkan untuk memperlihatkan hal-hal yang baik. Di telinga mereka dan alat pendengar mereka kita ajarkan hal-hal pendengaran yang baik.
antara perilaku dengan ucapan dan pemikirannya. Terkadang kita menuntut murid kita selaras, sedangkan saya sendiri kadang tidak selaras, Bapak. Saya tahu gibah itu dosa, tapi sok dipidana wae gitu, Bapak. Berarti tidak selaras gitu, Bapak ya. Nah, yang kita harapkan murid itu kan ketika dia berpikir, oh merokok itu pelanggaran, artinya mereka pun tidak boleh berperilaku seperti itu. Begitu mungkin ya, yang bisa saya simpulkan dari modul 1.1. Jadi pemahaman itu yang mendarat di kepala saya terkait konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan apabila Bapak Ibu sudah sepakat dengan konsep ini, ya, mari kita lanjutkan ke konsep yang kedua, yakni nilai dan peran guru. Nah, setelah kita tahu bahwa peserta didik kita unik, setelah kita tahu bahwasanya mereka bukan tabula rasa ataupun mereka punya potensinya sejak lahir, setelah kita tahu mereka itu adalah benih yang beragam, setelah kita tahu bahwa yang murid-murid kita inginkan itu adalah jadi yang terbaik di versi mereka, maka tugas kita adalah, di sini nilai-nilai guru yang kita miliki. Sebetulnya sudah sih, setiap guru sudah memiliki nilai-nilai ini, seperti mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Sebetulnya semua guru sudah memiliki ini, hanya tinggal dipertebal saja. Misalkan di Ustazah ini ada nilai inovatif, bisa menciptakan robot misalnya ya. Saya yakin di guru yang lain pun memiliki itu, tinggal dipertebal kembali. Melalui apa? Mempertebal nilai-nilai yang ada di dalam diri guru, yakni melalui peran. Apalah artinya nilai bila kita tidak berperan, dan apa artinya peran bila tidak memiliki nilai. Jadi kedua ini sangat berkaitan, begitu. Maka dalam SKP sering disebutkan ya, ada nilai integritas. Nah, integritas itu menunjukkan tadi ciri-cirinya mandiri, inovatif, kolaboratif. Nah, di saat nilai-nilai itu ada di seorang guru, maka di sana yang disebut dengan nilai integritas. Nah, perannya seperti apa? Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya, di saat kita memimpin satu pembelajaran di kelas, yang harus kita pahami tadi konsep awal bahwasanya murid-murid kita itu adalah unik, kemudian mereka itu berpotensi sejak lahir, kemudian murid-murid kita itu terdiri dari 30 benih yang berbeda itu, sehingga kita sebagai seorang pemimpin harus bersikap menengahi, tidak boleh berpihak hanya kepada yang pintar saja, yang kurang saja, yang berpotensi saja, tapi secara holistik menyeluruh. Kemudian menggerakkan komunitas belajar. Nah, di saat visi-visi sudah ada di satu sekolah, maka tugas kita adalah menggerakkan komunitas belajar di sekolah kita, karena pergerakan yang dilakukan oleh satu orang itu biasanya kurang berdampak. Maka dari itu perlu adanya komunitas. Ya, komunitas kalau sekarang yang disebut adalah kombong, begitu. Dan harapannya semoga dari kombong ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran guru dalam melayani murid, begitu. Selanjutnya menjalin kolaborasi. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukan kolaborasi di sini, baik di dalam satu kegiatan MGMP ataupun di dalam kombong. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Dan kita tahu semua program yang diselenggarakan oleh sekolah itu tujuannya adalah murid, karena muara kita adalah murid. Maka dari itu, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, apalah arti nilai tanpa peran. Jadi Ustazah ini tidak bisa disebut inovatif apabila dalam pembelajarannya beliau tidak menggunakan media yang inovasi, begitu ya. Jadi nilai itu akan tumbuh apabila kita berperan, dan peran kita pun akan menghasilkan nilai apabila berdampak kepada murid, begitu Bapak Ibu. Jadi sepakat ya untuk nilai dan peran guru. Nah, apabila sudah sepakat, maka kita akan masuk ke modul 3 yang tentang budaya positif. Ini akan kita bahas. Yang sering kita dengar
kenapa sejak kurikulum merdeka tidak boleh ada hukuman. Nah, di sini adanya teori-teori yang melatar belakangi hal itu. Sesuai dengan judul awal, tidak ada hukuman dan tidak ada penghargaan. Tapi yang ada adalah kesadaran, begitu, kesadaran murid. Nah, di sini izinkan saya mereview ataupun menyimpulkan dari pemahaman yang saya dapatkan. Yang pertama tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin dua orang dari peserta, antara Bu Ade dan Ustazah Heni, maju ke depan. Silahkan. Kita akan kalau diterangkan secara teori kontrol itu apa, itu sangat panjang kali lebar. Maka kita praktekkan ke depan apa itu teori kontrol. Maka Bu Ade dan Bu Heni maju ke depan. Kita simulasikan apa itu teori kontrol, ya. Baik Bu Ade, yang mau pegang permen siapa? Bu Ade apa Bu Yeni? Disepakati dulu. Baik Bu Ade, anggap ini sebagai berlian yang berharga. Jaga di dalam kepalan tangan. Kita akan bermain kepal buka. Ini berlian Bu, jangan dibuka dan jangan sampai dicuri, jangan sampai dijual, jangan diminta. Silakan menghadap kamera. Dan Ustazah Heni berperan sebagai seolah-olah dia ingin memiliki hal berharga tersebut. Artinya harus merebut dengan cara apapun. Dan Bu Ade harus mempertahankan dengan cara apapun. Silakan dimulai dari sekarang. Boleh diketek, boleh dicariosan, mau diapakan juga boleh. Atau boleh dibikin nangis. Atau rebut dengan paksa, silakan. Coba tangannya dibiarkan, dikeluarkan tenaganya. Coba bisa Kak, buka ini. Dijaga Bu Ade. Ya, kita lihat seberapa kuat Bu Ade mempertahankan berlian tersebut dan seberapa kuat Ustazah Heni mampu membuka tangannya. Kalau dengan cara yang tidak bisa, dengan cara apa lagi silakan? Ngetek mau? Dengan cara apa lagi silakan? Di lobi atau di lobi? Di lobi. Buat saja mau pengen itu. Sorry, apakah harus dibawa tangan? Tidak bisa. Gimana dong? Sakit aja kalau tidak berhasil dong. Anda kalau merebut berbagai cara dengan cara baik tidak bisa, direbut juga tidak bisa. Pesan apa yang Anda dapatkan dari sekolah ini? Berarti ketika kita ingin sesuatu hal berarti harus dilakukan dengan maksimal, harus apa ya? Ya harus berusaha dengan maksimal. Lagi lengah. Nggak lengah kan badannya. Baik Bu Ade, apa yang Bu Ade dapatkan? Ternyata menjaga amanah itu susah dan menyakitkan. Karena tadi memang sakit, bukan semuanya. Nah, itu adalah teori kontrol Bapak Ibu. Kalau zaman dulu itu ada miskonsepsi
sudah berjuang, sudah di loading, sudah dileketek, sudah dengan kekerasan, tetap tangannya tidak terbuka ya. Jadi bisa dipahami dari sini teori kontrol ya. Jadi artinya apabila kita menerapkan satu disiplin diri kepada siswa, ya seharusnya siswa itu menurutnya bukan karena diperintah, tapi mereka memiliki kontrol diri begitu, atau memiliki teori motivasi. Teori motivasi itu ada dua, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal begitu. Ada dorongan dari luar, ada dorongan dari dalam. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini dan terkait budaya positif ini, bagaimana upaya kita sebagai pendidik mendorong agar peserta didik kita melakukan sesuatu bukan karena disuruh, bukan karena diperintah, tapi timbul kesadaran dari dalam dirinya. Itu yang dinamakan motivasi intrinsik. Selama ini Ustazah Emma selalu menyampaikan dalam tausiah bahwasanya mengingatkan sholat itu adalah kewajiban setiap umat muslim. Dan alhamdulillah di sekolah kita, anak-anak kita melaksanakan sholat tanpa harus disuruh. Artinya motivasi intrinsiknya sudah terbangun walaupun belum 100%, mungkin masih ada 1-2 orang yang masih harus disuruh. Nah, jadi upaya kita adalah tadi untuk mendorong motivasi intrinsiknya timbul dari dalam dirinya. Perlu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nanti akan dijelaskan pada ini restitusi begitu ya. Kita lanjut dulu ke keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas pernah dibuat ya Bu Ade di kelas. Dengan kata lain, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas, yakni nilai-nilai yang kita yakini, yang diakui semua golongan, semua orang yang latar belakangnya berbeda, bahwa nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan dijadikan kesepakatan baik di sekolah ataupun di kelas masing-masing. Contoh, saya berikan contoh. Memakai helm di jalan itu untuk apa Bapak Ibu? Keamanan dan keselamatan. Dan kita meyakini itu ya. Dari semua golongan, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, mereka membenarkan bahwasanya pakai helm itu bukan karena takut polisi. Ustazah ini sama helm kosong. Ya, jadi itu adalah merupakan keyakinan yang kita yakini. Nah, maka dari itu untuk mendorong motivasi intrinsik ada dalam diri murid, maka kita harus menerapkan ataupun menanyakan ataupun menyepakati dengan siswa keyakinan-keyakinan ataupun nilai-nilai kebajikan apa yang mereka yakini, kemudian disepakati begitu, sehingga diharapkan tidak ada lagi yang namanya hukuman begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini terkait keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini bisa dibuat di kelas masing-masing oleh wali kelas ataupun oleh guru mata pelajaran, disepakati kesepakatan kelas tadi untuk menghilangkan yang namanya hukuman dan penghargaan ataupun hadiah ya. Selanjutnya teori kebutuhan dasar murid. Kebutuhan dasar murid ini kita kalau melihat anak yang memiliki penyimpangan perilaku, kita biasanya menjudge ada seorang bader. Kita tidak tahu kebutuhan dasar dia melakukan hal itu apa. Kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah cinta, ya, yang sering kita dengar. Itu yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua adalah kekuasaan. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah survival, bertahan hidup itu. Yang keempat adalah kekuasaan. Dan yang kelima adalah ada siswa kita yang tidur di kelas. Ya. Artinya dia melakukan itu mungkin karena jenuh. Maka kebutuhan yang dia butuhkan adalah kebebasan, itu kebebasan freedom ya, kebebasan. Apabila ada siswa yang berantem, gelut gitu kan Bapak Ibu, pasti kebutuhannya adalah
kekuasaan. Kadang kan kita kalau melihat anak yang berantem, kita menjadinya kamu mah gelut wae dasar bader, tanpa kita menganalisis kebutuhan apa sebetulnya yang dia inginkan, begitu. Karena biasanya seperti seorang anak ya yang kita lihat, kayak orang mendingannya sok nangis gitu ya, upamanya karaos gitu ya. Kalau anak yang kalau dia merasa sesuatu dikira salah, dikitu salah, terepeh-repeh, artinya kebutuhannya belum terpenuhi. Itu kalau dicontohkan dalam anak kecil. Nah, kalau seusia murid-murid kita, biasanya mereka itu melakukan seperti perkelahian, berarti itu kebutuhan kekuasaan. Kalau tidur di kelas, berarti itu dia membutuhkan kebebasan. Kalau ada yang anaknya cari muka gitu ya, cari perhatian gitu ya, pengennya diperhatikan tua-tua gitu ya, pengennya ditegur sama guru, berarti dia kebutuhannya adalah kebutuhan cinta atau pengakuan, begitu. Ada juga yang kebutuhannya bertahan, misalkan ada anak yang datang ke sekolah itu pelan terus, padahal tanpa kita ketahui di rumahnya itu dia harus kasur dulu, harus masak dulu karena dia tidak tinggal dengan orang tua. Berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup, begitu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menjudge murid-murid kita saat melakukan kesalahan, terlebih dulu kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, saat menegur, saat di kelas, di saat kita melihat siswa kita ada yang tidur, nah kira-kira apa yang Ustazah Hema katakan? Apa yang dikatakan Bu? Silakan kamu kaya dulu. Silakan kamu kaya dulu, luar biasa betul ya. Karena di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada yang guru itu sebagai pemantau, ada yang guru itu sebagai penghukum, ada guru itu yang sebagai manajer, ada guru itu sebagai teman, ya. Ada juga guru teh pembuat rasa bersalah. Biasanya saya pribadi Selanjutnya yakni membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah strategi yang digunakan di sekolah untuk menciptakan budaya positif. Ini melibatkan kolaborasi antara guru dan murid untuk menetapkan aturan dan perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, seperti kejujuran, kerjasama, saling menghormati, toleransi, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dalam proses penyusunan kesepakatan kelas ini, guru bertindak sebagai penggerak utama dengan memfasilitasi diskusi dan pembuatan kesepakatan bersama murid. Diawali dengan mengajukan pertanyaan yang mendorong refleksi tentang nilai-nilai kebajikan dalam lingkungan belajar dan memberikan contoh-contoh situasi di mana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan. Melalui kesepakatan kelas ini diharapkan murid akan merasa lebih terlibat dalam pembentukan budaya sekolah dan memiliki rasa kepemilikan terhadap aturan yang mereka buat bersama. Hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab individu terhadap perilaku mereka sendiri dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, pembelajaran, dan kesejahteraan murid secara holistik.